Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Yang saya hormati Bapak Kasubag Umum dan Kepegawaian Distrik-Pora Provinsi Bali. Yang saya hormati Kasih Kurikulum Bidang SMK Provinsi Bali. Yang saya hormati Pengawas SMK Provinsi Bali. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek SMK Negeri 1 Denpasar. Yang saya hormati Bapak Ibu guru beserta kegiatan IHT hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan hasil yang baik walaupun kita laksanakan secara daring. Karena kondisi pandemi yang belum melandai, jadi kita tidak bisa melaksanakan secara tatap muka penuh. Sesuai dengan tema, yaitu penyelarasan kurikulum dengan Dudika dalam membentuk soft skill dan hard skill generasi Z. Itu artinya Bapak Ibu guru harus menyiapkan diri dengan segala perubahan-perubahan yang terjadi, menyikapi tata cara dan teknologi yang akan kita hadapi di generasi Z ini. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita masuk ke dalam gerbang pergaulan teknologi era generasi Z. Nah, jadi yang paling penting dari hasil kegiatan ini, kita memiliki sikap perubahan-perubahan yang harus dilakukan. Kemudian dapat kami laporkan juga kepada Bapak Kadis bahwa kegiatan ini adalah kegiatan secara tahunan yang kita laksanakan dan selalu kita ambil tema sesuai dengan era yang kita masuki. Hal ini penting sekali supaya ada keselarasan antara pengetahuan, ilmu, dan teknologi yang kita akan gunakan nanti dalam pembelajaran tentunya. Sesuai dengan kondisi saat ini, pembelajaran masih kita lakukan secara daring dan untuk praktik itu masih akan kita coba dengan luring, tetapi sangat terbatas. Nah, beberapa informasi yang kita tahu bahwa pembelajaran ini harus dikombinasikan antara luring dan daring, yang sering dikenal secara umum dengan istilah blended learning. Tapi blended learning itu tidak mudah mencari ukuran-ukuran dalam penilaian. Semoga dengan IHT ini segala hasil yang kita dapatkan itu bisa menyelaraskan lagi antara proses kegiatan pembelajaran dengan hasil penilaian. Dihindari sedikit mungkin terjadinya bias. Karena untuk daring, jadi pengawasannya itu sifatnya ya individu yang bersangkutan. Kemudian kami tidak lupa juga memohonkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Pemudaan, dan Olahraga untuk bersedia membuka acara ini secara resmi, sehingga apa yang kita lakukan itu mendapatkan doa dan hasil yang baik. Rencana kegiatan ini akan kita lakukan dari tanggal 30 Juli sampai dengan 2 Agustus. Kenapa kita memilih hari libur? Karena pembelajaran secara efektif sudah dimulai. Jadi kita secara efektif juga mengurangi hal-hal yang bisa kita lakukan di hari-hari libur, Sabtu dan Minggu.
Jadi mudah-mudahan nanti kegiatan ini mendapatkan hasil untuk tindak lanjut persiapan pembelajaran yang akan diterima oleh siswa kita. Kemudian kami juga mengharapkan mudah-mudahan siswa kita selalu semangat, antusias dengan pola seperti ini. Kalaupun masih banyak kendala, mari kita hadapi bersama. Mari kita bersemangat untuk mengatasi segala kendala yang kita akan jumpai. Jadi saya mohonkan sekali lagi doa kita semua, semoga pendidikan kita khususnya di SMK Negeri 1 Denpasar selalu menjadi yang terbaik bagi anak-anak kita, khususnya nanti setelah mereka lulus dari SMK Negeri 1 Denpasar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Demikian Bapak Ibu seluruh peserta IHT, sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Denpasar. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengarahan dan sekaligus mohon berkenan Bapak Kepala Disdikpora untuk membuka acara IHT secara resmi. Kepada Bapak Dr. KN Boi Jaya Wibawa, disilakan. Terima kasih Ibu Pembawa. Om Ya, Swastiastu. Bapak, bisa. Ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya. Salam rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Pengawas Manajerial, Pak Kepala Sekolah, para kepala sekolah, seluruh ibu bapak guru yang hadir pada hari ini dalam Negeri 1 Denpasar. Mengawali pertemuan pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengaturkan puji pangastuti yang ayu bagya, puji syukur kepada Ida yang widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas asungwara nugerahnya, hingga kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, terlebih lagi di masa pandemi ini untuk selalu melaksanakan tugas-tugas kita, dan semuanya adalah tugas-tugas yang sangat mulia, yakni bagaimana memberikan layanan pendidikan khususnya bagi anak-anak kita. Tadi sudah disampaikan dari Ketua Panitia maupun Bapak Kepala Sekolah, Pak Tetsuparse, sudah jelas sekali bahwa penyelarasan kurikulum ini memang sudah dari tahun ke tahun dan menjadi semacam rutinitas. Tetapi kami juga ingatkan memang SMK itu, Sekolah Menengah Kejuruan, jangan berdiri sendiri, tetapi memang harus membuka diri, kemudian harus melaksanakan sinergitas dengan teman-teman kita di IDUKA. Terlebih lagi, nah ini jadikan kondisi keadaan pandemi ini sebagai momentum untuk berpikir bagaimana sebaiknya ke depan. Tidak bisa lagi menjadi semacam rutinitas, karena ini berbicara masalah kurikulum, penyelarasan, dan sebagainya. Tentu ada berbicara masalah seperangkat rencana-rencana yang khususnya di bidang pendidikan, bagaimana dalam menjadi modul ke depannya untuk anak-anak kita. Tetapi dengan situasi seperti ini, karena ini adalah penyelarasan, tentunya berbicara masalah penekanan-penekanan. Kemana arahnya? Penitik beratan kemana? Jadi melalui penyelarasan kurikulum ini, saya berharap semua teman-teman baik tim pengembang kurikulum, kemudian dalam melaksanakan penyelarasan nanti,
harus berani berpikir out of the box. Mana yang memang sudah tidak relevan, mana yang sudah tidak tepat lagi, perlahan-lahan penekanan-penekanan itu dikurangi, bahkan sudah tidak usah dilaksanakan lagi. Jadi kalau berbicara masalah ke depannya, ada hal-hal yang tidak perlu dipertahankan lagi. Mana yang memang perlu dilaksanakan, mana yang tidak, saya kira sudah tidak masalah. Itu kalau menyangkut masalah penyelesaian kurikulum. Berkenaan dengan in-house training ini tentu adalah, ini kan kaitannya nanti di mana teman-teman kita semua yang menjadi narasumber, tolong juga bagaimana mengimbas, menularkan ilmunya, wawasannya kepada teman-teman ibu bapak guru yang memang harus juga mengikuti apa yang memang menjadi wawasan teman-temannya. Jangan sampai ketika teman kita yang lain, guru-guru yang lain kinerjanya sudah mulai bagus, kemudian aktif, progresif, dan sebagainya, di satu sisi tidak diimbangi oleh teman-teman yang memang tim yang lain. Jangan sampai kinerja di satu sisi kinerja meningkat, teman-teman yang tidak mau mengikuti justru nanti malah menurun. Jadikan semuanya ini dalam rangka untuk peningkatan mutu, peningkatan kualitas. Saya percaya sekali dengan teman-teman di SMK Negeri 1 ini untuk bisa mengemban visi misi tersebut. Jadi itu yang dapat saya sampaikan pertama. Kemudian berkenaan dengan pemanfaatan teknologi ke depan, ini kaitannya dengan kebijakan nantinya, tapi saya sebelum berbicara masalah kebijakan, ingin saya sampaikan sedikit, ini berkenaan dengan PPDB. PPDB yang sudah, kalau kita mengikuti Pergub 17 2021, bahwa pelaksanaannya adalah 14 Juni sampai dengan 3 Juli. Itu secara normatif regulasi. Namun faktanya dalam perjalanannya tidak sesederhana itu, mengingat dalam situasi pandemi COVID ini banyak aspek yang harus menjadi pertimbangan. Jadi seperti itu, sehingga itu itu Bapak Kepala Sekolah, sebelumnya pun ke kantor kami, ke kantor distrik banyak sekali. Tetapi itu bisa kami maklumi, bisa kita pahami kenapa seperti itu. Kalau kita melihat pandemi ini sudah berjalan hampir setahun lebih. Dan sampai kapan kita belum tahu. Di satu sisi kita semuanya patut bersyukur. Semua ini kita yang ikut belajar. Penghasilan, gaji, tunjangan masih tetap. Tetapi di luar sana, orang tua siswa yang sudah memang untuk makan pun sulit, tidak ada pekerjaan, karena dirumahkan, di PHK, dan sebagainya. Nah, itulah kemarin yang menjadi semacam pemicu, khususnya SMK Negeri 1 Denpasar, yang saya sudah tahu, saya paham, luar biasa menyadari bagaimana padat, banyak tekanan-tekanan, tetapi dengan koordinasi yang baik, Bapak Kepala Sekolah jajarannya masih bisa kita atasi. Karena sudah berbicara masalah rombongan belajar, berbicara masalah kuantitas banyaknya siswa, ini memang harus segera dibarengi dengan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah, tidak
oleh ruang dan waktu. Tapi kalau berbicara sedang kami siapkan. Tapi berbicara masalah dengan hibridnya, saya pikir teman-teman di SMK sudah biasa. Kenapa saya bilang seperti itu? Dalam setahun perjalanan, ketika anak-anak kita yang di SMA, sekolah menengah atas, mereka sudah melaksanakan proses pembelajaran secara daring, tetapi anak-anak kita yang di SMK, sekolah menengah kejuruan, itu sebenarnya sudah ini sebenarnya konsepnya, mana yang daring, mana yang memang harus tatap muka karena berkenaan atau menyangkut keahlian, kompetensi, dan memang harus dengan bantuan alat peraga, memang harus ada mentornya itu. Jadi sebenarnya kalau di SMK itu sudah kombinasi, kira-kira seperti itu kurang lebih kalau kita berbicara masalah wacana yang di media mulai beberapa hari ini, bahwa kita sebenarnya sedang merancang bagaimana metode pembelajaran secara hibrid atau bisa dikatakan blended learning lah. Betul sulit sekali, susah sekali, tetapi ini yang merupakan suatu terobosan, tentu tidak serta-merta yang namanya terobosan bisa berhasil terlaksana dengan baik. Itu butuh proses dan harus terus selalu dievaluasi, dikontrol, dievaluasi bagaimana, sama halnya seperti kurikulum penyelarasan. Itu sudah harus setiap tahun ditinjau ulang terus. Penekanannya kemana, apalagi dengan sekarang ini tentu lebih kepada teknologi. Jadi terima kasih dalam situasi seperti ini, teman-teman di SMK Negeri 1 Denpasar tidak terlelap begitu saja, terlebih sekarang situasi pandemi dan suasana hari ini sangat-sangat redup, tetapi tidak menyurutkan kawan-kawan saya ini, Ibu Bapak, untuk melaksanakan tugas seperti ini. Tetap laksanakan dan dilatih terus. Karena berbicara masalah daring, sekali lagi saya ingatkan, berbicara masalah daring itu berbicara masalah dua hal yang sangat-sangat prinsip. Yang pertama menyangkut teknis, dan yang kedua non-teknis. Jadi kalau berbicara daring itu, teknis dan non-teknis. Teknisnya apa? Teknisnya itu adalah sarana prasarana pendukung. Ada laptopnya, komputernya, HP smartnya, kemudian ada paket data. Ketika ada paket data, bagaimana jaringannya? Jadi tidak semudah itu. Salah satu saja elemen itu tidak terpenuhi, tidak akan terjadi seperti itu. Seperti tadi yang sampaikan, tidak ada laptop, tidak ada semuanya. Itu sulit. Ketika semua sudah ada, harus ada paket datanya, harus ada wifi-nya. Kalaupun ada, belum tentu sirkulasi jaringan itu bekerja dengan baik. Seperti itu. Sama halnya, saya ilustrasikan, sama halnya ketika kita bawa HP, pulsa ada, tetapi ketika melintasi suatu area, ternyata tidak ada jaringan. Untuk apa? HP ada, kemudian pulsa ada, paket data ada, tapi jaringan tidak berfungsi. Nah, itu adalah menyangkut teknis yang pertama. Teknis kedua, semua teman-teman, guru, teknik semua di sekolah harus bisa benar-benar mengoperasikan. Dan itu hanya bisa dengan latihan terus-menerus. Karena teknologi itu berubah terus. Tapi setidaknya ke depan kita sudah merancang pembelajaran secara daring itu setidaknya seperti itu, yang standar sajalah, paling dasar. Bagaimana membuka laptop, kemudian menyambungnya, kemudian masuk ke linknya, kemudian terhubung. Itu yang pertama, menyangkut teknis. Tidak kalah pentingnya yang non-teknis. Yang non-teknis inilah yang lumayan harus dipelajari terus. Yang non-teknis ini dalam arti yang sangat berimbas pada psikis, psikologis
bahkan psikososial. Bagaimana tahun kemarin, kalau sekarang sudah tidak ya, sudah mulai ada perubahan. Tahun-tahun awal itu seorang pendidik di Bali tidak ada sih sebenarnya. Saya mengikuti yang di berita yang lain. Seorang pendidik dalam mentransfer ilmunya dalam proses belajar mengajar sudah memakai sistem Zoom virtual, tetapi metodenya masih seolah-olah sang guru seperti manual, seperti di sekolah sendiri, seperti dia offline gitu. Sehingga sudah tidak nyambung ya, sudah tidak nyambung. Jadi itu metode pembelajaran secara daring, tetapi polanya ini masih seakan-akan di kelas, sehingga sang guru berbicara terus, tidak melihat psikologis si anak juga bingung tetap, sehingga ditinggal itu yang tidak bisa, yang saya katakan secara non teknis. Kalau yang offline itu katakanlah konvensional yang seperti kita selama ini, seorang guru masuk kelas, kemudian mengajar, memberikan materi, tetapi hanya didaringkan. Itu akhirnya si anak kemudian tidak mengerti, kemudian mengadu kepada orang tuanya hanya bisa mengajar sedikit, tetapi tidak semua mampu. Tidak semua mampu mengajar dan mendidik, kecuali ibu bapak guru yang memang sudah disetting, memang sudah punya jam kerja, punya pengalaman menjadi seorang guru atau pendidik. Tidak semua orang tua punya kelebihan seperti itu. Jadi itu kelebihan seorang guru, selain mendidik, mengajar ya mendidik. Nah, saat itu banyak yang orang tua anak-anak stres, dan itu sangat-sangat menurunkan imunnya. Ke depan ini, tadi yang saya katakan bahwa sistem pembelajaran secara daring itu berdasarkan teknisnya sudah bagus, apalagi di Denpasar. Dan yang non-teknis inilah terus-menerus dipelajari. Bagaimana sih sebenarnya proses transfer ilmu kepada anak-anak kita. Tentu di sana harus benar-benar dikemas. Kembali lagi masalah kemasan ini. Dikemas dengan semenarik mungkin. Dan nanti saya sedikit juga yang sedang kami rancang, nanti pembelajaran yang blended learning atau hybrid itu, mana yang memang bisa didaringkan sekian persen, mana yang memang harus ditatap mukakan. Tapi tentu kita akan mengundang juga sebelum benar-benar itu kita laksanakan. Ya, jadi itu yang berkenaan dengan ini, dan juga khusus sekali lagi saya ngomong PPDB. Terima kasih Pak Kepala Sekolah, jajaran semua, mau tidak mau memang harus kita semuanya. Itu yang saya sampaikan. Makanya kita tadi kembali lagi kita bersyukur sampai tahun ini, sampai hari ini kita semua masih mendapatkan rezeki, gaji, tunjangan semuanya. Yang tadi orang tua mungkin belum tentu. Nah, itulah yang oleh Bapak Gubernur diakomodir. Artinya SMK yang sudah luar biasa ini padat sekali. Luar biasa. Terlebih lagi SMK Negeri 1 yang memang sangat spesifik, yang kami sendiri tidak tahu. Rupanya peminatnya luar biasa. Luar biasa peminatnya. Itu pun tidak kami, kalau tidak kami halang-halangi, sudah luar biasa membludaknya. Dan itu menjadi catatan bagi kami di dinas. Tahun depan dalam merancang, kami akan membuat lagi unit sekolah baru, tentu sudah seperti di SMK. Kompetensinya, jurusannya kurang lebih seperti itu. Karena dalam tahun ini rupanya peminatnya ke SMK itu seperti itu. Dan ini bersiap-siap saja nantinya akan menjadi partner teman-teman di SMK, karena kami bukan membuat sekolah tandingan, tapi setidaknya kompetensi jurusan seperti itu. Sama persis, tidak beda. Karena ternyata kenyataannya memang permintaan terhadap SMK Negeri 1 kemarin luar biasa. Jadi itu untuk yang PPDB. Berkaitan dengan vaksin, saya kira guru sudah semua. Siswa juga sudah target ini akhir Juli sudah terpenuhi semuanya. Sekali lagi saya berharap SMK Negeri 1 dalam perjalanannya sekolah ini sudah berani mengubah proses pendidikannya dalam rangka peningkatan kapasitas. Artinya saya menilai
SMK Negeri 1 Denpasar ini sudah berani bertransformasi untuk menjadi sekolah yang terbaik, yang bermutu. Terus sekali lagi Pak Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, serta seluruh jajarannya tingkatkan terus kinerjanya, sudah sangat bagus sekali. Terlebih sekarang, hanya ini sekarang, ketika berbicara masalah membludaknya siswa, jangan dijadikan beban. Ingat sekali lagi, jangan dijadikan beban. Jadikan itu tantangan bagi kita, bagaimana memanage anak-anak tersebut dengan yang begitu besar. Anak-anak yang banyak sekali yang sekarang masuk itu, di SMK, khususnya SMK Negeri 1, khususnya banyak sekali, jadikan tantangan. Saya percaya itu, bahwa justru dengan tantangan itu akan semakin kita berpikir kritis bagaimana pengelolaan terhadap anak-anak siswa dalam memberikan layanan pendidikan tidak berkurang sedikit pun. Disinilah kalau orang bilang, kata bijak itu, nakoda itu justru dia akan menjadi nakoda yang handal ketika dia dalam perjalanannya menempuh badai yang luar biasa. Dia tidak akan handal jika hanya menempuh lautan yang tenang damai. Tak akan seperti itu. Justru ibu bapak di sini bukan hanya kepala sekolah, jajarannya semua akan menjadi lebih handal ke depannya. Tidak lembek dengan situasi seperti ini. Saya kira demikian. Sekali lagi, tadi saya mohon maaf karena terlambat sedikit. Ada beberapa yang tadi sampaikan. Baik, saya berharap acara ini dapat berjalan lancar, sesuai dengan harapan kita semua, dan tentunya nanti outputnya adalah seluruh guru, ibu bapak menjadi sama dan sudah ada peningkatan di tahun ini. Saya kira demikian. Atas seizin ibu bapak semua mengikuti acara ini, dan juga dengan mengucapkan Om Awiknam Mastunam Sidam, kegiatan in-house training dan penyelarasan kurikulum di SMK Negeri 1 Denpasar secara resmi kami nyatakan dibuka. Terima kasih. Yang akhiri dengan Param Santi. Om Santi